sudah dibuka langsung oleh Ibu Rektor dan diberikan pengenalan secara umum tentang YIN Bukit Tinggi. Maka selanjutnya kita akan masuk ke hal-hal yang terkait dengan bidang-bidang yang ada di YIN Bukit Tinggi sebagai tambahan informasi terkait dengan bidang-bidang yang insya Allah nanti akan saudara hadapi dan saudara akan bertemu di dalam proses perkuliahan. Di antara bidang itu adalah bidang akademik. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan memperkenalkan bidang akademik ini terkait dengan pengalaman saja, terkait dengan hal-hal penting yang selalu muncul dalam persoalan akademik ini. Mudah-mudahan bentangan uraian ini bisa menambah informasi bagi saudara, menjadi informasi awal untuk mengawali perkuliahan ini. Ini sangat penting kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa baru. Persoalan akademik ini adalah satu dari sekian banyak persoalan-persoalan yang dari dalam proses perkuliahan ini selalu muncul. Nah, ini tentu akan punya implikasi, punya akibat kepada proses-proses perkuliahan dan proses-proses lainnya yang akan saudara lalui. Mohon ditampilkan slide. Baik, kita akan coba mengawali dulu dari segi perkenalan tentang pendidikan dan jenis perguruan tinggi. Ada tiga bentuk perguruan tinggi yang kita ketahui, dan sekarang posisi kita adalah berada di institutnya. Jenjang pendidikan saudara adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu berkategori institut. Dari tiga kategori perguruan tinggi, ada universitas, kemudian institut atau sekolah tinggi, kemudian ada akademi dan diploma. Nah, posisi saudara adalah di perguruan tinggi dengan kategori institut atau sekolah tinggi. Nah, kita adalah Institut Agama Islam Negeri YIN Bukit Tinggi, maka kita berada di institut. Next. Kemudian untuk memperkenalkan awal saja agar kemudian tentu saudara semua sudah memahami dan mengetahui begitu pilihan saudara YIN Bukit Tinggi, tentu dengan N di akhir itu sudah menunjukkan statusnya adalah negeri. Statusnya adalah negeri dan itu adalah pilihan saudara. Karena ada juga status perguruan tinggi selain daripada negeri, ada swasta ya. Kemudian ada kedinasan. Nah, dengan saudara memilih YIN Bukit Tinggi berarti perguruan tinggi yang saudara pilih itu adalah statusnya negeri. Next. Ini penting ya, ini penting karena YIN Bukit Tinggi ini dulu dia adalah lembaga di mana lokal jauh, statusnya adalah filial dari YIN Padang dulunya, kemudian sekolah tinggi. Sering diskusikan, sudah banyak pertemuan yang disampaikan ini, tapi masih di lapangan ya, di lapangan masih kita temui juga mahasiswa-mahasiswa yang dan juga masyarakat kita sekolah tinggi. Malah ada juga yang masih menyebut Fakultas Syariah YIN Membonjol Padang di Bukit Tinggi. Jadi ini mudah-mudahan ini semakin memperkuat ya,
penyebarluasan informasi bahwa kita adalah IAIN Bukit Tinggi, kemudian status kita adalah negeri. Baik, sekarang kita memasuki jenjang pendidikan tinggi seperti yang kita sebutkan tadi. Ada 3 dharma yang melekat kepada kita sebagai insan akademik, insan perguruan tinggi. Ini berbeda dengan ketika seluruh mahasiswa yang sebelumnya menapaki jenjang pendidikan di madrasah, pondok pesantren, atau di sekolah umumnya. Kita begitu menapaki jenjang di pendidikan tinggi, ada 3 dharma. Yang ketiga-tiga ini akan berkelindan di dalam kegiatan-kegiatan keseharian kita. Saling terkait: pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ini tidak bisa kita lepaskan dari kegiatan-kegiatan kita sebagai insan akademik. Tidak bisa kita pilihan kita saya hanya kuliah saja, dalam artian masuk lokal, kemudian nanti ada pergantian perkuliahan, jeda sejenak, kemudian masuk lagi, kemudian habis saudara pulang. Nah, kalau itu dilakukan, itu kita menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, ya, kuliah pulang, kuliah pulang. Ya, jadi hanya itu saja siklus kegiatan kita. Itu bukanlah pilihan kita sebagai insan akademik. Ya, itu bukan pilihan kita sebagai insan akademik. Pilihan kita adalah ketiga-tiganya. Ya, yang kedua itu adalah penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang terintegrasi, ya, dari kegiatan pendidikan yang kita laksanakan di pilihan yang pertama, di dharma yang pertama. Jadi penelitian ini ada di kegiatan-kegiatan di pembelajaran. Bahkan ada 1 mata kuliah yang saudara akan dapatkan ini nanti, yaitu mata kuliah metodologi penelitian, metode penelitian. Dan ini nanti bahagian yang sangat penting bagi saudara ketika saudara akan menyelesaikan studi. Nah, di luar itu, kegiatan-kegiatan penelitian ini juga bahagian yang sejatinya harus kita laksanakan sebagai insan akademik. Jadi tuntutan sebagai insan akademik. Jadi selain dia adalah terintegrasi melalui perkuliahan, tapi juga ini adalah bahagian yang sejatinya menjadi selalu kita lakukan. Penelitian ini pada hakikatnya adalah bagaimana kita menemukanali apa yang menjadi fakta yang sesungguhnya. Jadi bukan menduga-duga, bukan melalui sangkaan saja, ya, tapi adalah suatu hal yang betul-betul kita lihat di lapangan, ya, melalui kaedah-kaedah, melalui berpikir secara ilmiah tentunya. Kemudian ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah dharma yang menjadi bahagian yang tidak terpisahkan ketika kita sudah menyandang sebagai insan akademik. Pengabdian ini adalah bahagian dari kita mempraktekkan, mengamalkan, dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada lingkungan kita sesuai dengan bidang ilmu yang kita miliki. Nah, kita secara umum kan adalah berada dalam bidang ilmu sosial, tepatnya adalah bidang-bidang ilmu keagamaan. Dan umumnya seluruh saudara nanti dan pengalaman kita sampai saat sekarang ini memang membuktikan bahwa anak-anak kita, mahasiswa IAIN, apakah ketika masih menjadi mahasiswa atau
tamat dari perguruan tinggi ini menjadi leader-leader dalam kegiatan sosial di masyarakat. Ya, paling tidak saudara karena backgroundnya adalah pendidikan tinggi agama Islam, tentu saudara akan menjadi tampil sebagai orang-orang yang terdepan di dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Nah, ini adalah bahagian pengabdian yang mesti menjadi bahagian di dalam kegiatan kita sebagai insan akademik. Jadi 3 hal ini harus menjadi perhatian yang sebelumnya mungkin belum menjadi bahagian di dalam keseharian kita ketika saudara masih berada di jenjang pendidikan di madrasah sebelum saudara lanjut ke perguruan tinggi ini. Next. Nah, perguruan tinggi ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rektor tadi, banyak orang yang sudah memutuskan untuk tempat sebagai lanjutan dari studinya. Jadi destinasi pendidikannya dipilihnya adalah YAIN Bukit Tinggi. Tapi tidak semua orang juga bisa diterima oleh YAIN Bukit Tinggi ini. Maka bersyukur kita, saudara yang diterima ini, karena sudah bisa memenangkan seleksi yang ketat dari jalur-jalur yang disediakan. Nah, bentuk syukur itu adalah bagaimana kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tadi kita ikuti penjelasan Ibu Rektor, bagaimana kita bisa membagi tugas-tugas pokok kita betul-betul menjadi atensi penuh kita, perhatian penuh kita terhadap tugas pokok. Ya, jangan sebaliknya, tugas tambahan itu lebih pokok bagi saudara. Ini penting untuk disampaikan di awal-awal karena banyak juga kita temukan sibuk dalam kegiatan-kegiatan yang tidak pokoknya, ya ekstra, kadang-kadang terabaikan perkuliahan yang menjadi tugas pokok. Nah, ini sangat penting untuk dikemukakan lebih awal, dan barangkali juga saudara sudah memahaminya, tapi ini untuk menguatkan bagi yang sudah, dan bagi yang belum ini tolong menjadi perhatian. Perguruan tinggi ini menyediakan durasi waktu bagi saudara untuk menyelesaikan pendidikannya. Ya, jangan saudara bercita-cita lama-lama di sini menjadi mahasiswa abadi. Ya, jadi kita harus mendesain dari awal ini program kesuksesan studi di perguruan tinggi. Dari awal ini kita desain sebaik-baiknya. Mendesain itu adalah kita masing-masing. Saudara mahasiswa mendesain program kesuksesan di perguruan tinggi. Selama saudara berkuliah itu dari sekarang sudah didesain dengan baik. Nah, sebagai informasi bisa kita sampaikan, untuk kesuksesan itu banyak faktor, ya, banyak faktor yang mengantarkan saudara untuk bisa sukses di perguruan tinggi. Pertama adalah bagaimana saudara memahami bahwa perguruan tinggi ini adalah dunia yang sudah berbeda dengan dunia sebelumnya. Di antara perbedaan yang sangat mendasar itu adalah bahwa saudara dituntut kemandirian. Nah, kemandirian ini menjadi hal penting yang harus menjadi perhatian, dan ini juga menjadi pembeda yang kuat antara dunia sebelum ini dengan perguruan tinggi. Kemandirian bisa kemandirian berpikir, ya, kemandirian berpikir itu sudah dituntut. Kemandirian di dalam bagaimana saudara mencari secara person informasi-informasi yang secara umum juga sudah dijelaskan. Nah, itu kemudian tugas kita untuk menelusurinya lebih lanjut secara mandiri. Ya. Nah, kalau di setiap jenjang pendidikan, katakanlah umpamanya sekedar untuk mengingatkan saudara dan kami juga
Dosen-dosen saudara melewati itu dulu mulai dari pendidikan terendah, ada yang di taman kanak-kanak atau dari SD, ya madrasah ibtidaiyah dan sebagainya. Itu ketergantungan kita kepada guru sangat tinggi. Apalagi ketika kita masih di taman kanak-kanak dulu, untuk ke toilet saja itu memang sepenuhnya kita berharap bantuan dari guru ketika itu. Nah, kemudian seiring dengan jenjang pendidikan yang kita lewati, maka kemudian menuntut kemandirian kita harus kita perkuat, kita beransur-ansur melepaskan ketergantungan dengan lingkungan. Semakin kita tinggi pendidikan, berarti kemandirian itu semakin dituntut. Nah, saudara, tadi sudah dijelaskan bagaimana kita mendesain dengan baik. Nah, desainlah itu sebaik-baiknya, dan saudara yang menetapkannya apa yang akan menjadi program-program kita untuk mencapai kesuksesan di perguruan tinggi ini. Berikutnya adalah bagaimana kita memanage waktu sebaik-baiknya. Ya, waktu ini tidak pernah bertambah, tetap 24 jam. Sementara volume kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita, tugas-tugas yang diberikan kepada kita melalui tugas-tugas kelompok, tugas-tugas mandiri itu sangat banyak, ya. Dan tuntutannya juga tentu semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya semester saudara nanti. Nah, ini mesti kita pandai memanage waktu sebaik-baiknya. Di dalam keseharian kita dihadapkan ke dalam problem ketaatan kita kepada waktu. Ini sudah menjadi pemahaman kita semua, dan saudara juga sudah melihat di dalam kehidupan di masyarakat, di dalam lingkungan saudara. Di dalam kegiatan-kegiatan ya disebutkan mulai jam 9, tapi kenyataannya mulainya sangat molor dengan waktu. Begitu juga acara-acara resmi dan lain sebagainya. Ya, kesuksesan suatu program, suatu kegiatan tergantung bagaimana kita menghormati ketaatan kepada waktu. Ini sangat penting untuk saudara perhatikan. Dan ini perlu kita ingatkan bagi kita di perguruan tinggi Islam, dan tentu kita semua adalah muslim ya. Ketaatan kita kepada waktu itu atau menghargai waktu itu sesungguhnya adalah bahagian dari ajaran agama kita. Nah, kitalah sejatinya yang mengamalkan, dan ini jugalah yang menjadi sukses, kunci sukses orang-orang sukses, orang-orang besar ya, menghargai waktu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Waktu 4 tahun yang dialokasikan untuk saudara menyelesaikan studi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maka itu aturlah waktu belajar, waktu untuk istirahat, waktu untuk bersantai, waktu untuk kegiatan-kegiatan sosial. Karena tidak mungkin juga semuanya kita alokasikan waktu untuk belajar saja, menjadi orang yang kutu buku tapi tidak tahu dengan lingkungan. Tidak begitu juga yang dituntut. Tapi bagaimana kita bisa membagi waktu ini secara proporsional sesuai dengan bahagian-bahagian kegiatan kita. Ini sangat dituntut, saudara, bagaimana membagi waktu ini. Bagi saudara yang sudah biasa disiplin, tentu ini tinggal menyesuaikan saja, ya, melakukan adjustment saja, penyesuaian karena sudah beralih kepada dunia perguruan tinggi. Tapi yang bagi saudara-saudara yang abai selama ini, ya, tolong ini menjadi perhatian. Kita sebenarnya dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim, dari awal itu kita sudah dituntut ya, bagaimana waktu-waktu kita ini
sudah ada kegiatan-kegiatannya, sudah diatur sedemikian baik. Ya, kemudian bagaimana kita lebih awal-awal untuk memulai kegiatan ini. Sholat subuh saja, kalau kita mulai dari startnya subuh saja, tidak fajar, subuh saja, itu berarti tidak ada satupun mahasiswa yang terlambat itu. Karena kita lebih awal sudah siap, ya pagi-pagi kita sudah bangun. Nah ini tolong menjadi perhatian. Kadang-kadang kita lihat di sinilah awal di mana program-program kekacauan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya sudah banyak settingan-settingan kegiatan kita, tapi karena awal kegiatan ini, waktu ini tidak tersetting dengan baik, termanage dengan baik, maka tentu akan menyentuh mengenai kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, satu saja terlambat, kemudian yang kegiatan-kegiatan lain akan berimplikasi. Nah, tolong ini dicamkan. Saya juga ingin memberikan porsi lebih kepada penjelasan waktu ini ya. Bagaimana kita memulai di pagi-pagi ini kegiatan kita, karena di pagi-pagi itu memang adalah mengandung banyak keberkahan. Ya, Nabi kita Rasulullah SAW mendoakan secara khusus bahwa di pagi hari untuk umatnya ini ada keberkatan. Ini sangat penting. Bagaimana kita mengambil kesempatan? Masih banyak kita lihat ya di dalam kenyataannya, banyak masyarakat kita habis sholat subuh 2 rakaat, dia tambah rakaat berikutnya dengan kembali tidur. Nah, jadi itu perlu menjadi perhatian kita. Kalau betul-betul saudara ingin mendesain kesuksesan di perguruan tinggi, mulailah dengan mendesain waktu. Kemudian yang ketiga, yang perlu juga saudara perhatikan dalam rangka sukses di dunia akademik adalah bagaimana saudara bisa mengakses informasi-informasi secara lebih luas. Jangan hanya terbatas kepada informasi seperti yang sekarang ini adalah dengan mengandalkan googling, Wikipedia dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya dengan memanfaatkan gadget yang ada di tangan kita itu sudah maha besar ya, maha dahsyat itu. Kalau kita gunakan dia sebaik-baiknya sebagai sumber-sumber informasi untuk keilmuan kita. Saudara generasi milenial yang sangat akrab dengan informasi, sangat akrab dengan dunia digital. Ya, salah satu hal kondisi sekarang ini adalah mahasiswa-mahasiswa sangat malas untuk membaca. Tingkat literasinya sangat rendah, perlu untuk diungkit di dalam hal ini. Yang membaca sangat lemah. Dia mengandalkan googling kemudian mengcopy paste. Itu sama sekali tidak boleh dilakukan di dunia akademik. Maka untuk itu perlu untuk diakses informasi-informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan keilmuan kita. Nanti penjelasan-penjelasan setelah ini oleh pimpinan fakultas akan menjelaskan diantaranya nanti proses PBM. Diinformasikan lebih awal ini agar kemudian bisa menjadi perhatian saudara. Nanti ada bahagian dalam perkuliahan itu, di bahagian awal ada kontrak perkuliahan, kemudian disampaikan oleh dosen yang mengampu mata kuliah, dosen yang ditugaskan oleh fakultas mengampu mata kuliah. Untuk masing-masing mata kuliah sudah dibagi. Kemudian di pertemuan awal itu ada kontrak perkuliahan, dan di dalam kontrak perkuliahan itu ada penyampaian materi-materi, kemudian ada literatur bahan bacaan yang bisa saudara baca, yang bisa untuk dicari lebih lanjut sebagai sebagai sumber untuk mendalami materi
perkuliahan. Ini sangat penting. Ya, carilah literatur-literatur, ada perpustakaan. Nanti kalau kondisi kita normal, insya Allah saudara bisa kuliah di kampus. Doakan mudah-mudahan kondisi kita kembali normal, karena insya Allah pada semester ini kita akan mencoba secara terbatas, bertahap. Untuk semester 5 dulu yang insya Allah kita izinkan ke kampus. Untuk itu kita tengah mempersiapkan kedatangan mahasiswa yang lebih kurang 2.500 semester 5 itu masuk secara bergantian dengan kondisi jumlah di setiap lokal itu 50% dari kondisi normal, proses PBM juga 50% dari durasi kuliah normal setiap mata kuliah. Doakan mudah-mudahan ini berjalan lancar dan kondisi kita cepat pulih ya, kembali normal. Mudah-mudahan saudara nanti bisa datang ke kampus dan kita bisa mengakses buku-buku untuk mendalami, menambah informasi yang diberikan oleh dosen. Nah, di tengah keterbatasan sekarang, banyak sumber-sumber informasi yang bisa diakses secara lebih luas. Ya, banyak literatur-literatur yang open access sifatnya. Meskipun ada juga yang terkunci, tapi mari kita manfaatkan. Ya, jangan ketika ketemu 1 dan 2 terkunci lalu saudara sebut susah semuanya tidak bisa diakses. Mungkin 1, 2. Ya, teruslah mencari karena sangat banyak sumber-sumber informasi itu yang bisa saudara akses untuk mendalami informasi. Jadi jangan dicukupkan saja penjelasan dari dosen. Ya, dari perkuliahan yang waktu kita terbatas itu. Nah, tentu tidak terlalu banyak, ada bahagian-bahagian yang tidak detail penjelasannya dan nanti itu diminta kepada mahasiswa untuk mencari lebih lanjut, kemudian nanti dilaporkan apakah dalam bentuk makalah atau paper individual ataupun juga kelompok. Ini penting untuk disampaikan. Gunakanlah informasi-informasi yang disampaikan oleh dosen di dalam setiap perkuliahan. Ada informasi sumber yang bisa dicari lebih lanjut untuk mendalami materi, maka carilah banyaknya. Ya, untuk itu tentu saudara harus memberikan porsi waktu yang lebih untuk mencari sumber-sumber ini. Ya, jangan saudara banyakkan porsi untuk melihat YouTube. Jangan saudara lihat berikan porsi yang banyak kepada hal-hal yang lain ketika kita memang betul-betul untuk kuliah ya. Jadi gunakanlah biaya-biaya yang sudah kita keluarkan untuk membeli paket itu sebaik-baiknya untuk perkuliahan. Ya, maksimalkan dulu untuk kepentingan perkuliahan. Untuk yang YouTube itu bisa dikurangi lah dulu. Ya. Nah, di dalam pengalaman kami dari beberapa semester ini kita online ya, mahasiswa sangat sedikit memanfaatkan akses ini. Ya, dia maunya secara praktis saja, instan saja, secara cepat saja. Ambil satu sumber lalu di copy paste dipindahkan ya untuk memenuhi tugas-tugas perkuliahan. Ini tentu adalah mendangkalkan keilmuan kita sendiri, karena satu sumber saja tentu tidak bisa kita melihat dengan perspektif yang lebih luas. Tidak bisa kita melakukan compare, perbandingan. Bisa jadi mungkin ada di sumber lain yang penting kiranya untuk kita ketahui dan itu bisa memperkaya aspek atau sudut pandang kita. Inilah yang menjadi beda kita dengan insan-insan yang lain. Kalau orang akademik itu berpikirannya secara holistik, ya, secara lebih luas,
perspektifnya tentu bisa dengan banyak sudut pandang, sehingga melihat satu persoalan tidak secara monopolistik saja, satu sumber saja, satu pandangan saja, tapi bisa lebih luas. Inilah yang dituntut sesungguhnya. Nah, bagaimana kita bisa seperti ini? Tentu dengan memperkaya bacaan itu bisa diakses melalui banyak sumber. Mohon ini menjadi perhatian saudara semua di dalam rangka mendesain sukses di perguruan tinggi ini. Kemudian berikutnya, bahan-bahan bacaan yang saudara itu sangat dituntut bagaimana juga saudara mengartikulasikannya melalui forum-forum terbatas. Bagaimana bisa kita diskusikan, bagaimana bisa kita perbincangkan dengan rekan-rekan yang lain. Inilah gunanya forum diskusi di lokal kalau nanti kita offline ya. Atau di dalam proses perkuliahan juga ada diskusi-diskusi secara online. Nah, ini sangat dituntut bagaimana saudara semua aktif ya. Aktif dalam rangka mengartikulasikan pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita, ya, informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan, lalu kemudian kita keluarkan, kita produksi kembali dengan bahasa kita dengan baik di forum. Inilah yang dilakukan di perguruan tinggi. Inilah senantiasa dilakukan di perguruan tinggi dalam rangka bagaimana kita bisa apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam pikiran kita, itu bisa kita jelaskan dengan baik. Kita bisa paparkan secara lisan dan itu mudah dipahami oleh orang. Ini tidaklah lahir serta-merta begitu saja, dia melalui proses. Prosesnya itu adalah perkuliahan ini. Ya, ada orang yang kemampuan bacanya bagus, kemampuan tulisnya bagus, tapi ketika menjelaskan di forum, dia punya kendala. Ya. Atau ada juga orang yang punya kemampuan oral yang sangat bagus, kemampuan lisannya untuk menarasikan secara penjelasan-penjelasannya secara lisan bagus, tapi begitu dituangkan ke dalam bentuk tulisan ada problem. Nah, inilah yang harus dilatih, yang harus senantiasa kita latih. Media melatihnya itu adalah melalui perkuliahan kita ini seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi dari sumber-sumber yang kita baca, berarti kita memperoleh informasi, kemudian informasi nanti akan kita jelaskan di forum-forum diskusi. Mohon ini menjadi perhatian kita, jangan dihilangkan kesempatan untuk mengartikulasikan bahasa-bahasa kita, gagasan-gagasan kita di forum-forum perkuliahan. Ada diskusi kelompok ya di setiap mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Ini adalah peluang bagi kita bagaimana kita bisa mengemukakan ide pendapat kita dengan baik. Ya, jangan nanti begitu ada waktu bagi kita untuk berdiskusi, diminta pendapat, diminta komen, jangan diam. Ya, kita aktif. Jangan takut salah. Ya. Karena ini adalah bahagian dari latihan-latihan yang mesti kita lalui. Ini adalah proses-proses yang kita ikuti. Ya, nanti seiring dengan berjalannya waktu, karena ini sudah biasa kita lakukan, dia muncul saja nanti seperti air mengalir saja. Karena ini sudah biasa kita lakukan. Ya, nah ini sangat penting. Saya pernah membaca buku bagaimana kita sukses untuk akses di dunia kerja. Ya, salah satunya adalah kemampuan untuk komunikasi. Kemampuan untuk komunikasi. Ini sangat dituntut.
Kemampuan skill untuk berkomunikasi ini bukanlah suatu hal yang tiba-tiba saja, bukan hal skill yang turun dari langit, tapi adalah dia dibentuk, dia ada melalui proses-proses yang dilalui. Nah, proses itu adalah di kuliah ini. Nah, manfaatkanlah momen-momen diskusi, ya, diskusi dalam setiap mata kuliah nantinya dengan saudara proaktif bertanya, berkomentar dan lain sebagainya. Inilah yang senantiasa selalu dilatih, ya, untuk melatih daya kritis kita terhadap satu persoalan yang dimunculkan. Kemudian yang penting juga saudara pahami, saudara ketahui dalam rangka mendesain sukses studi di perguruan tinggi ini adalah persoalan biaya, ya, persoalan biaya. Kalau saudara berlama-lama di perguruan tinggi ini, tentu secara ekonomi akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi juga. Saudara punya adik yang mungkin ketika saudara mengawali perkuliahan berada di jenjang di pendidikan madrasah atau pondok pesantren atau SMA dan lain sebagainya, tentu dia nanti akan akses ke perguruan tinggi melanjutkan studi. Itu artinya tentu akan menjadi tambahan biaya bagi orang tua, ya, tambahan biaya bagi orang tua. Tentu kita semua ingin juga meringankan beban orang tua kita masing-masing, ya. Kita memang dibantu, disubsidi, diberi oleh orang tua dana, tapi ingat kita kan tidak selamanya, ya, bergantung kepada orang tua. Seiring dengan bertambahnya umur, kita tentu harus mandiri. Nah, itu mesti saudara camkan, saudara desainlah sukses studi di perguruan ini dengan baik sehingga tidak lama-lama. Dengan demikian biayanya pun tidak memberatkan orang tua. Ya, saudara tentu kuliah ini butuh biaya. Saudara beli buku, kalaupun sekarang buku sudah banyak online, tentu saudara butuh biaya juga untuk mengakses. Ya. Ada yang kos di sini, tentu biaya living cost saudara, ya, dan sebagainya. Nah, ingat ini semua adalah biaya. Biaya itu mungkin dalam pengertian yang sangat sempit adalah uang yang dikeluarkan, tapi tidak hanya itu saja. Waktu yang saudara habiskan ini adalah kos juga. Tenaga saudara itu juga adalah biaya. Jadi jangan dipahami biaya dalam pengertian terbatas saja. Semakin panjang waktu studi saudara, biaya saudara semakin tinggi, tentu waktu-waktu yang ini semakin banyak saudara korbankan. Kalau saudara cepat tamat, saudara bisa akses untuk ke dunia kerja dan lain sebagainya. Nah, ini tentu perlu bagaimana saudara mendesain sukses di perguruan tinggi ini dengan sebaik-baiknya. Terakhir, dan ini yang lebih utama, ya, bagaimana seluruh rangkaian desain kita tadi, ya, kita maksimalkan. Tentu sepenuhnya kita berserah diri kepada Allah. Ini menjadi kekuatan kita. Ya, seluruh desain-desain kita tadi itu kita lingkari dengan semangat yang tinggi, ya, dalam beragama. Kita tawakal kepada Yang Kuasa bahwa itu semua adalah rencana-rencana kegiatan kita dan kita berusaha secara maksimal. Jangan lupa berdoa. Ibadah kita tingkatkan. Ini sangat penting untuk kita. Terlebih lagi kita adalah berasal dari pendidikan agama. Mohon ini menjadi perhatian kita. Jangan sibuk kuliah dengan aktivitas-aktivitas yang sudah kita desain tadi,
Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Rektor, hal-hal yang terkait dengan pengamalan ibadah terabaikan, ya, terabaikan. Ini tentu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, ya, kita sebagai seorang Muslim. Kami sangat banyak menemui di lapangan, di keseharian mahasiswa, kegiatan-kegiatannya yang sangat perlu untuk diperhatikan terkait dengan kewajiban-kewajiban, melaksanakan kewajiban agama, ya, melaksanakan sholat. Kadang-kadang sudah hampir-hampir berganti waktu sholat satu ke sholat berikutnya, dia masih melaksanakan rapat, meeting dan lain sebagainya, kepentingan organisasi, ekstra kampus dan lain sebagainya, atau kepentingan-kepentingan apa saja, ya, sering terabaikan. Mohon ini menjadi perhatian kita, ya. Kita perlu memperkuat spiritualitas kita, intelektualitas kita perkuat, spiritualitas kita tentu perlu kita perkuat juga, sehingga ada keseimbangan, ya. Jadi jangan kita hanya mengkultuskan akar pikiran saja, intelektual kita saja, tapi kering spiritual kita, maka tidak terjadi keseimbangan. Nah, kalau tidak terjadi keseimbangan dalam kehidupan kita, tentu hal-hal yang negatif muncul, ya, kegelisahan, stres dan lain sebagainya, ya. Jadi ada juga kita dengan menjalani rutinitas perkuliahan, ada tugas dan ada kondisi-kondisi yang dihadapi di dalam perkuliahan, membuat mahasiswa stres dan lain sebagainya. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagaimana kita tidak lepas dari spiritualitas kita. Mohon kita perhatikan ini, mahasiswa, tolong ini diperhatikan betul. Ya, kita memang memberikan penguatan kepada aspek-aspek ini. Nanti setelah ini ada penguatan aspek ibadah, ya. Insya Allah nanti akan dilaksanakan. Tentu selesai proses ini, proses pengadministrasian perkuliahan saudara. Nah, kami di bidang akademik dengan seluruh kawan-kawan di fakultas nanti akan melaksanakan pimpinan ibadah ini. Nah, kemudian ada mata kuliah juga yang khusus terkait dengan ibadah juga. Kemudian nanti ketika saudara diterjunkan ke lapangan memberikan pengabdian kepada masyarakat, kami ingin pastikan juga hal-hal yang sangat prinsip untuk kebutuhan keagamaan di lapangan nanti itu terkuasai oleh saudara dengan baik. Itu juga akan kami lakukan pengujian-pengujian. Sampai nanti ketika diberikan ijazah, ya, pimpinan fakultas juga meyakinkan bahwa saudara mampu mengaji dan lain sebagainya. Itulah upaya-upaya kita dalam rangka bagaimana aspek keagamaan ini tidak kita abaikan. Ya, kita tidak ingin kita maju, perguruan tinggi kita ini maju, tapi landasannya tinggal. Ya, keagamaan yang menjadi core kita ini menjadi terabaikan. Kita tidak mau seperti itu. Kita ingin tetap mempertahankannya dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Dan kita senantiasa selalu melakukan evaluasi dari kegiatan itu. Kami sangat menyadari karena latar belakang saudara tidak hanya dari madrasah saja, dari pondok pesantren saja, tapi sudah beragam. Ya, sudah beragam, ada yang background pendidikannya memberikan porsi agama di dalam proses pendidikan sebelumnya sangat sedikit, ada juga porsinya relatif sudah banyak. Tentu begitu masuk di YAIN, nah, apapun pilihan saudara, prodinya, masyarakat taunya tentu kita adalah mahasiswa IAIN, ya, Institut Agama Islam Negeri. Nah, apakah kita prodinya matematik, ya, dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita jadikan argumen bahwa
oh kalau itu saya tidak tahu, kalau menjadi khatib saya tidak bisa karena saya prodi ini. Nah ini tidak, orang masyarakat tentu tahunya kita adalah mahasiswa, alumni dari IAIN nantinya kalau begitu tamat. Tentu hal-hal yang seperti jadi imam, ya, kemudian khatib, kemudian orang begitu di kampung ada yang meninggal minta tolong diselenggarakan ya jenazahnya, itu harus saudara bisa, ya. Inilah yang diharapkan, sekaligus ini pula lah yang menjadi plus kita. Nah, mohon itu menjadi perhatian dari awal ini disampaikan agar kemudian saudara bisa memasukkannya ke dalam desain sukses studi saudara di perguruan tinggi. Itu saja barangkali penjelasan ini. Mudah-mudahan penjelasan awal ini, pengenalan awal ini bermanfaat bagi saudara. Kami yakin dengan keterbatasan waktu ini tidak banyak, tapi kita pilih hal-hal yang praktis saja yang senantiasa kita temui di lapangan. Sebelum ditutup, nanti tolong saudara baca, saudara akses, sering-seringlah bertanya terkait dengan kebijakan-kebijakan akademik, ya, kebijakan-kebijakan akademik, mulai dari sebaran mata kuliah sampai proses perkuliahan, sampai nanti proses-proses seminar dan lain sebagainya yang saudara lalui, itu ada ketentuan-ketentuannya. Tolong itu diakses. Ya, kami sangat banyak menemui di lapangan mahasiswa kadang-kadang informasinya tidak utuh dia terima, informasinya belum sempurna dia baca, tapi kadang-kadang dia sudah memutuskan sesuatu hal terkait dengan bidang akademik, ya, atau dia mendengar informasi dari senior-seniornya, informasi didengar begitu saja. Jadi tolong itu dipastikan saudara baca, saudara pahami, kalau ada yang kurang paham informasinya bisa disampaikan. Nanti di dalam proses perkuliahan saudara ada penasehat akademik, ya, yang bisa saudara bertanya atau bisa ke prodi saudara. Jadi ini perlu saudara baca, miliki itu, ya, saudara bisa akses di fakultas, di prodi, atau nanti saudara minta lalu kemudian di copy, atau kalau ada bahannya saudara simpan dengan baik, saudara baca, ya, menjadi perhatian saudara untuk menjalankan perkuliahan. Mudah-mudahan dengan informasi tadi bisa menjadi hal yang bisa saudara kembangkan nanti setelah ini untuk mendorong saudara mencari informasi lebih banyak terkait dengan akademik. Mudah-mudahan saudara sukses kuliah di IAIN Bukit Tinggi, sukses masa depan saudara nantinya sebagai mana yang saudara cita-citakan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Suyitno. Disilahkan. Selamat atas terselenggaranya pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahun akademik 2021-2022 bagi PTKI se-Indonesia. Mudah-mudahan PBAK tahun ini menjadi media untuk menjadikan pemimpin mahasiswa di masa akan datang sebagai pemimpin yang kuat di karakter, berakhlakul karimah, cerdas intelektualitasnya, dan terampil entrepreneurnya. Jaya Indonesia, jaya PTKI. Acara selanjutnya, penjelasan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut IAIN Bukit Tinggi kepada Ketua DMAI, disilahkan.
Baik, sebelum kita serahkan ke DMAI untuk menyampaikan materi, ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada mahasiswa baru. Pertama, terkait dengan absen. Absen linknya sudah kami share ke WA, ke link Zoom, juga ke YouTube. Nah, kalau seandainya nanti ada bermasalah, kami